Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nurrahayu dengan NIM 11820700025 akan menjelaskan terkait momentum dan impuls. Yang pertama ada momentum, di mana momentum ini merupakan salah satu besaran vektor. Nah, momentum merupakan kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Nah, momentum juga bisa didefinisikan sebagai hasil kali antara massa benda dan kecepatan benda tersebut. Sehingga momentum dapat dirumuskan sebagai V sama dengan M dikali V, di mana V ini merupakan momentum yang satuannya kilogram meter per sekon, dan M ini merupakan massa benda yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan M per S. Nah, momentum ini akan berbanding lurus dengan M dan V, di mana semakin besar massa suatu benda dan kecepatan suatu benda, maka momentum juga akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Nah, misalnya dengan kecepatan yang sama, sebuah jembatan yang tertabrak oleh mobil bus akan mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan jembatan yang tertabrak oleh mobil biasa. Nah, momentum juga dapat didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Misalkan suatu benda terjadi tumbukan, maka benda yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi akan lebih sulit dihentikan dibandingkan benda yang memiliki kecepatan yang lebih rendah. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka benda itu akan sulit untuk dihentikan, sehingga momentum yang dihasilkannya pun akan semakin besar. Nah, agar suatu benda yang diam dapat bergerak, maka dibutuhkan suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan interval waktu tertentu yang disebut dengan impuls. Nah, impuls ini digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu, di mana impuls juga dapat didefinisikan sebagai hasil kari antara gaya dengan interval waktu. Nah, impuls dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali delta T, di mana I merupakan impuls dengan satuan N kali sekon, dan F ini adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T ini merupakan interval waktu yang satuannya adalah sekon. Nah, impuls ini akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan selang waktunya. Semakin besar gaya suatu benda, maka semakin besar juga impulsnya, begitupun sebaliknya. Kemudian semakin besar selang waktunya, maka akan semakin besar pula impulsnya, begitupun sebaliknya. Nah, impuls pada umumnya digunakan dalam peristiwa apabila gaya yang bekerja besar dan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, berdasarkan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali A ini merupakan percepatan yang dapat didefinisikan sebagai A sama dengan delta V per delta T. Sehingga substitusikan A ini ke dalam persamaan ini, maka hasilnya menjadi F sama dengan M dikali delta V per delta T. Kemudian delta T ini pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga F dikali delta T sama dengan M dikali delta V, sehingga F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, F delta T ini merupakan impuls yang disebutkan dengan I, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan MP2 dikurang MP1. Nah, MP ini merupakan momentum yang disimbolkan sebagai P, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan P2 dikurang P1. Nah, sehingga dari persamaan ini dapat dikatakan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentumnya. Sebuah benda bermassa 1 kg sedang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tiba-tiba ada gaya yang bekerja pada benda searah dengan gerak benda sebesar 50 Newton selama 0,2 detik. Tentukan besarnya impuls gaya pada benda, momentum benda sebelum dan sesudah dikenai gaya, dan perubahan momentum.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dalam soal. Nah, yang diketahuinya itu adalah M sama dengan 1 kg, V sama dengan 20 meter per sekon, F sama dengan 50 Newton, dan T sama dengan 0,2 sekon. Yang ditanyakannya adalah I atau besarnya momentum, kemudian ada P2 dan V1 yaitu momentum benda sebelum dan sesudah dikenai gaya, dan delta P atau perubahan momentum. Untuk menentukan besarnya impuls gaya, maka kita gunakan rumus I sama dengan F kali delta T. Kemudian substitusikan I sama dengan 50 Newton dikali 0,2 sekon sama dengan 10 Newton sekon. Sehingga besarnya impuls gaya adalah 10 Newton sekon. Untuk mencari momentum bola sebelum dikenai gaya, kita gunakan rumus P1 sama dengan mv1, kemudian substitusikan sama dengan 1 kg dikali 20 meter per sekon, sehingga hasilnya menjadi 20 kg meter per sekon. Untuk mencari momentum benda sesudah dikenai gaya, dicari terlebih dahulu berapa besar kecepatan benda sesudah dikenai gaya. Mula-mula, benda bergerak lurus beraturan. Setelah dikenai gaya, benda bergerak di LBB selama 0,2 detik. Sehingga cari percepatan benda dengan menggunakan rumus A sama dengan F per M sama dengan 50 bagi 1 sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Dan V2 sama dengan A dikali T ditambah V1 sama dengan 50 dikali 0,2 ditambah 20 sama dengan 30 meter per sekon. Sehingga momentum benda setelah dikenai gaya adalah V2 sama dengan M dikali V2 sama dengan 1 kg dikali 30 meter per sekon sama dengan 30 kg meter per sekon. Untuk perubahan momentumnya adalah delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10 kg meter per sekon. Soal nomor 2. Sebuah bola bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian dipukul dengan pemukul bola dengan gaya 2000 Newton selama 0,001 sekon. Tentukan besarnya impuls gaya pada bola. Kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang diketahuinya yaitu V sama dengan 20 meter per sekon, F sama dengan 2000 Newton, dan T sama dengan 0,001 sekon. Yang ditanyakan adalah besar impulsnya. Untuk mencari impuls gaya, kita gunakan rumus I sama dengan F kali delta T, kemudian substitusikan menjadi sama dengan 2000 Newton dikali 0,001 sekon sama dengan 2 Newton sekon. Soal nomor 3. Sebuah bola pingpong bermasa 0,1 kg dipukul hingga melejit dengan kecepatan 50 meter per sekon, meninggalkan pemukulnya. Jika perbedaan waktu kontak antara pemukul dengan bola 0,02 sekon, berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan pada pemukul? Tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang diketahuinya adalah M sama dengan 0,1 kg, V1 sama dengan 0 meter per sekon, V2 sama dengan 50 meter per sekon, dan delta T sama dengan 0,002 sekon. Yang ditanyakan adalah gaya rata-rata yang dikerjakan pemukul. Gunakan rumus I sama dengan F kali delta T sama dengan P2 dikurang P1, sehingga F delta T sama dengan MP2 dikurang MP1. Kemudian pindahkan delta T ke ruas sebelah kanan, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan MP2 dikurang MP1 per delta T.
F sama dengan M dalam kurung Pi2 kurang Pi1 dibagi delta T. Kemudian substitusikan F sama dengan 0,1 dikali 50 dikurang 0 dibagi 0,002, hasilnya adalah 2500 Newton. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekeliruannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.